yang menjadi tugas Kementerian Ekonomi Kreatif kan tidak berhenti di situ. Bagaimana IP karakter dari Jumbo ini juga bisa dimonetize, bisa ini dengan subsektor ekonomi kreatif lainnya. Jadi memang kalau generasi muda ini yang kita lihat bahwa mereka tidak mau lagi dipaksa bekerja sesuatu, tetapi mereka adalah ingin bekerja yang sesuai passionnya mereka, hobinya mereka. Kami sempat ditawarkan untuk bergabung ke Kopassus, tapi ketika itu kami izin untuk bisa membantu dari luar, tapi tidak bergabung langsung karena waktu itu kan industri pertelevisian kan juga sedang berkembang. Sahabat Liputan6.com, di tengah tantangan global dan juga dinamika industri kreatif sekarang semakin menjamur di mana-mana. Tentunya ini merupakan tantangan kita tersendiri. Kita nggak boleh ketinggalan. AI juga sudah merajalela. Nah, bagaimana sektor kreatif Indonesia? Tentunya narasumber kita hari ini yang akan berbincang di Bincang Liputan 6 bersama saya Sheila Oktarina akan membahas kupas tuntas semuanya. Bahkan kita nanti akan tanya-tanya ya, seperti apa nih ke depannya Indonesia. Karena kalau kita lihat gitu ya, sektor ekonomi kreatif kan sekarang tuh lagi keren-kerennya. Film lagi oke semuanya di Indonesia. Untuk itu kita akan bahas dengan narasumber kita yang keren, bahkan dibilang Bang Menteri yang ganteng. Sudah hadir bersama saya ya, ada Bapak Menteri Ekonomi Kreatif atau akrab dipanggil Bang Tengku Rifki Harsya. Apa kabar? Baik, apa kabar Mbak Sheila? Baik juga. Bener ya, apa kata netizen ya, ini ganteng loh Bang Menterinya loh. Bagaimana nih di tengah-tengah kesibukan sekarang ini nih, kalau melihat sangat luar biasa pergerakan dunia digitalisasi tentunya di sektor ekonomi kreatif? Potensinya sangat luar biasa. Nah, menariknya ini sekarang banyak sekali generasi muda Indonesia ini masuk ke industri kreatif. Dan menariknya juga tidak hanya di kota besar tetapi di pelosok-pelosok daerah Nusantara. Jadi peluangnya, potensinya sangat luar biasa industri kreatif di Indonesia ini. Betul, apalagi sekarang kalangan milenial dan Gen Z gitu Betul. ya yang merajainya. Tapi kalau melihat dulu, kita flashback ya Bang ya, menjadi ketua komisi di DPR. Terus sekarang akhirnya menjadi Menteri Ekonomi Kreatif. Ini ada hal yang berbeda nggak sih? Ya tentu ya, saya sendiri di DPR itu kan dari tahun 2005. Umur waktu itu sekitar 33 tahun. Wow, itu muda banget loh. Di DPR itu kita hampir 20 tahun, jadi saya alhamdulillah dilantik untuk kelima kalinya kemarin pada pemilu yang lalu. Jadi beda sekali kalau di DPR itu kita kan bersama-sama pemerintah misalnya menyusun undang-undang dan fungsi kita kan juga sebagai pengawas gitu ya, pengawasan dari kebijakan yang kita sepakati begitu. Tetapi kalau hari ini kan kita sebagai yang diawasi ya, diawasi terus kemudian tentu dalam melakukan pelayanan publik itu kan juga lebih padat waktunya, jadwalnya, terus kita lebih banyak harus berkolaborasi dan berkoordinasi baik dengan Kementerian Menko di atas kita, Presiden, kemudian juga DPR, ada DPD RI, ada BPK, ada Kementerian Keuangan dan lain sebagainya begitu, termasuk Bappenas dan lembaga kementerian lain. Jadi memang sangat beda ketika kami 20 tahun di legislatif dan hari ini ada di eksekutif. Oke, sangat berbeda. Jam kerjanya juga berbeda pasti. Beda banget. Nah, ini kan merupakan kementerian yang baru berdiri sendiri gitu ya Bang ya. Ini kalau bisa dijelasin ke sahabat Liputan6.com nih, tugas Kemenparekraf tuh apa aja sih? Jadi betul bahwa kalau nomenklatur kementerian yang digabungkan dengan Ekraf itu sejak 2011 kalau tidak salah saya. Dulu menteri pertamanya Bu Marie Pangestu. Tetapi memang baru kali ini Ekraf mempunyai kementerian sendiri dan ini baru berumur 6 bulan. Nah, tugas kami sebetulnya adalah bagaimana mendukung para pegiat ekonomi kreatif, bagaimana kita juga mendukung ekosistem ekonomi kreatif, dan mulai dari talentanya, kemudian juga
akses pasarnya hingga perlindungannya, begitu. Karena memang ekosistem ekonomi kreatif itu kan mulai dari kreasi, produksi, distribusi, konsumsi hingga konservasinya, perlindungannya. Jadi memang ekosistem dari setiap subsektor ini bagaimana supaya semakin berkualitas, sehingga lapangan kerja juga semakin terbuka, pendapatan dari pegiat ekraf juga semakin meningkat, ekspornya juga meningkat, kemudian investasi di bidang ini juga meningkat. Jadi kami punya 4 KPI atau IKU, ya, sukses dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang diberikan oleh Bapak Presiden adalah ya lapangan pekerjaan, kontribusi terhadap lapangan pekerjaan, terhadap perekonomian negara, terhadap investasi dan ekspor, gitu kira-kira. Oke, jadi itu 4 poinnya. Berarti memang baru 6 bulan, tadi Abang 6 bilang bulan. itu 6 bulan ya, dilantik 21 Oktober 2024 yang lalu. Betul. Ini selama 6 bulan itu gebrakannya apa nih yang memang pas pertama kali dilantik Abang langsung ngelakuin apa? Ya, pertama kali dilantik, kita kan langsung juga menginventarisasi kekuatan kita. Kekuatan artinya bagaimana kementerian baru ini pasti banyak keterbatasan dari fasilitas kementeriannya sendiri, SDM-nya, strukturnya, dan seterusnya yang masih baru ketika itu. Walaupun sekarang sudah jauh lebih baik begitu. Tetapi ketika itu adalah yang kita lihat bagaimana kita tetap bisa menjalankan tugas dengan segala keterbatasan sebagai kementerian yang baru lahir waktu itu. Nah, pendekatan kami adalah bagaimana kita kolaborasi dengan pendekatan hexahelix, yaitu pertama adalah dengan lintas kementerian lain, lintas pemerintah, ya, dengan pemerintah pusat dan daerah. Yang kedua dengan para akademisi, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta. Kemudian yang ketiga adalah dengan bisnis, ya, dengan para komunitas bisnis. Kemudian keempat asosiasi, karena asosiasi di bidang ekraf ini hampir lebih dari 150, baik yang di film, yang di games, di animasi, di fashion, di kuliner dan seterusnya. Begitu. Kemudian juga dengan media itu penting, dan juga dengan lembaga keuangan. Jadi hexahelix itu adalah pendekatan kolaborasi Kementerian Ekraf untuk melakukan pelayanan publik dan juga untuk mendukung ekosistem ekonomi kreatif. Oke, mendukung ekonomi kreatif. Nah, kalau sekarang ya, Abang udah punya peta belum sih Bang? Daerah mana aja nih di Indonesia yang memang potensi perkembangan industri kreatifnya tuh besar banget? Pertama, Pak Presiden Prabowo sendiri melalui RPJMN 5 tahun ke depan juga sudah menentukan ada 15 provinsi prioritas. Oke. Yang artinya bukan daerah provinsi lain tidak disentuh, tetapi dilihat dari potensinya dan juga infrastrukturnya dan juga kemampuannya dalam melahirkan industri kreatif itu sendiri. Pertama, kalau di provinsi-provinsi tersebut, kalau di Jawa semua sudah pasti, mulai dari Banten sampai Jawa Timur. Kemudian Bali. Kemudian juga kalau di Sumatera itu ada Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, kemudian juga ada Kepri, dan kalau di Sulawesi ada Kalimantan Timur, di Kalimantan ada Kalimantan Timur, kemudian ada Sulawesi Selatan, Maluku dan Papua. Jadi ada 15 provinsi itu yang kita lihat mempunyai potensi. Betul bahwa kalau Jawa memang sudah pasti, tetapi yang menarik di sini adalah daerah-daerah yang mungkin juga terujung, ya, seperti Aceh dan Papua serta Maluku ini juga menjadi potensi yang luar biasa. Mungkin secara infrastrukturnya belum, tapi justru daerah-daerah seperti Aceh, Papua dan Maluku ini mungkin walaupun secara infrastrukturnya ekonomi kreatifnya masih kurang, tetapi kreativitas anak-anak di 3 daerah ini juga luar biasa, begitu kita bisa dorong termasuk untuk mendukung perekonomian di daerahnya. Oke, jadi memang lagi support gitu ya. Ya. Kalau bisa kan 15 provinsi itu bisa menambah lagi kan? Kenapa Ya, enggak gitu ya Bang ya? Iya, karena memang amanahnya dari RPJMN seperti itu, tetapi yang provinsi lain tentu tetap kita
kita dukung gitu. Ya. Tetapi itu ada yang kita lihat potensinya juga cukup besar. Oke. Nah, kalau dilihat produk kreatif itu kan banyak banget ya. Iya. Tadi sempat Abang sampaikan gitu, ada fashion, kemudian kerajinan tangan, kuliner, musik, film, desain. Mbak Sela, jadi kalau kita sederhanakan itu kita klasterkan 4. Iya. Ada kreativitas yang berbasis budaya. Oke. Itu di situ ada fashion, kuliner, kemudian kriya, seni rupa, seni pertunjukan. Kemudian ada yang berbasis media. Di situ ada film, animasi video, ada TV dan radio, ada periklanan, ada fotografi dan penerbitan. Kemudian ada juga yang berbasis desain. Itu mulai dari arsitektur, desain desain grafis, kemudian juga desain produk ada di situ. Tapi ada juga yang sekarang juga berkembang itu yang berbasis digital, game development, application development, termasuk konten kreator itu juga lagi berkembang pesat, gitu kira-kira. Jadi ada 17 subsektor hari ini, tapi subsektor ini terus berkembang. Oke Bang, dari subsektor tadi yang sudah dijelasin ada 17. Nah sekarang ini fokusnya kemana nih? Oh, jadi memang dari RPJMN sendiri juga 5 tahun ke depan itu kita juga diamanahkan dari 17 subsektor itu fokus ke 7 subsektor, walaupun bukan berarti yang lain tidak disentuh. Jadi 7 itu adalah fashion, kuliner, dan kriya. Kriya itu kerajinan, di mana memang ini sumbangannya terhadap lapangan pekerjaan dan perekonomian itu paling besar. Tetapi ada 4 subsektor lain yang lagi berkembang pesat, yaitu film, animasi, video, itu satu klaster, kemudian musik, dan juga games dan aplikasi. Jadi totalnya 7 itu yang menjadi prioritas. Terutama yang 4 ini kan anak muda banget ini, ya kan, games, aplikasi, film, animasi, video, dan musik begitu. Ini memang lagi berkembang sangat pesat. Jadi ada 7 subsektor yang menjadi prioritas. Oke, nah tadi sempat Abang sebutkan animasi. Nah film animasi yang lagi meledak gitu kan ini adalah film Jumbo. Ini gimana pendapat Abang melihat film Jumbo? Ya, jadi memang kebetulan ada kolaborasi Kementerian Ekonomi Kreatif dengan Jumbo. Kami juga mengapresiasi teman-teman dari Visinema sebagai produser film Jumbo yang juga bekerja keras untuk ini. Orang kan lihatnya hanya sukses, tapi ada proses panjang dengan berbagai tantangan, terutama dalam tahapan kreasi awal, kemudian tahap produksi, kemudian juga distribusi. Nah, kami hadirnya adalah ketika di tahapan konsumsi dan konservasi. Jadi memang siklusnya seperti itu. Nah, yang saya maksud adalah ketika mereka ide awal itu kami belum berinteraksi ketika itu. Kemudian waktu produksi 4 tahun terakhir juga belum bertemu, tetapi menjelang distribusi dan konsumsi, disitulah kami berkolaborasi. Kolaborasinya adalah, bentuknya adalah membantu juga untuk mendorong promosinya. Kami berkolaborasi, terima kasih kepada Pemda DKI, karena Pemda DKI kan juga mencanangkan DKI juga sebagai kota sinema, kota film begitu, dan meminta kita juga mengkolaborasi film-film yang mereka juga ingin dukung promosinya. Dan kemudian pihak yang membantu kami juga salah satunya adalah Injourney BUMN. BUMN karena Injourney kan juga mengelola PT Angkasa Pura, PT Kereta Api, kemudian juga Candi Prambanan, Candi Borobudur, dan di sana untuk juga menjadi etalase promosinya film Jumbo. Jadi sehingga juga alhamdulillah Jumbo saat ini yang tadinya awalnya targetnya antara 3-4 juta penonton dalam 64 hari sejak hari Lebaran pertama, hari ini udah menembus 10,1 juta penonton. Jauh dibandingkan film animasi Indonesia terakhir paling tinggi hanya 600.000 penonton, dan juga sudah melewati penonton film terhadap judul tertentu yang terakhir yang paling tinggi begitu. Nah, ini belum termasuk nanti pada semester kedua akan tampil di 30 negara kurang lebih. Mohon doanya. Oke, tayang di sana gitu. Di 30 negara. Nah, kemudian juga belum termasuk nanti awal tahun depan mulai masuk ke platform digital. Artinya secara jumlah penonton insya Allah kalau hari ini
sudah mencapai 10,1 juta penonton, mungkin dari dalam negeri mungkin bisa bertambah lagi, belum termasuk luar negeri dan di penonton platform digital. Nah, tetapi yang menjadi tugas Kementerian Ekonomi Kreatif kan tidak berhenti di situ. Bagaimana IP karakter dari Jumbo ini juga bisa dimonetize, bisa ini dengan subsektor ekonomi kreatif lainnya. Nah, kita melihat waktu itu ngobrol dengan teman-teman Visinema, ini kan bulan Juni akan mulai masuk anak sekolah gitu. Gimana kalau IP Jumbo ini kita pertemukan dengan para penerbit buku tulis, buku gambar, dan juga yang membuat stationery untuk karakter Jumbo ini juga ada di perlengkapan sekolah, mulai buku hingga perlengkapan sekolahnya. Nah, akhirnya disambut baik, mereka bertemu, mereka buat deal langsung, kita memfasilitasi, dan sekarang tahapan produksi mudah-mudahan nanti pas menjelang masuk sekolah itu produk Jumbo juga ada di perlengkapan alat tulis daripada pakai karakter IP karakter dari kartun atau film luar, mendingan kan karakter dari dalam negeri begitu. Nah, sekarang juga lagi bicara juga dengan consumer product, nanti di produk-produk ada karakter Jumbo di situ, atau dengan pabrik-pabrik fashion atau garment begitu, juga nanti karakter Jumbo itu. Bahkan juga saya dengar teman-teman Visinema juga sedang bicara juga dengan brand global begitu untuk fashion yang karakter Jumbo di kaosnya, di mananya dan seterusnya. Jadi itulah menarik industri kreatif ini bisa saling mendukung antar subsektor. Di 17 subsektor itu bisa misalkan kuliner bisa muncul di dalam film animasi kuliner Indonesia atau kuliner tertentu atau brand tertentu di film animasi. Untuk media promosi juga bahkan bisa ya? Bisa. Itu kan yang dilakukan di dalam film-film Korea kan begitu. Selalu ada kimchi, selalu ada jajangmyeon. Iya, terus makanan apa lagi coba? Sampai hafal pasti kan? Iya, hafal. Iya, jadi melalui media filmnya mereka ikut diplomasi budayanya di situ. Begitu dan seterusnya. Jadi itulah industri kreatif, dan ini banyak sekali anak-anak muda kita yang semakin banyak anak muda kita yang berkecimpung di industri kreatif. Iya, karena memang industri kreatif itu nggak ada habisnya. Saya juga merupakan salah satu orang yang kecemplung di industri kreatif. Kecemplung apa kecebur? Kecebur sama aja. Nah, ngomongin soal kaum muda di Indonesia, dari Kemenparekraf sendiri, bagaimana nih Bang caranya merangkul potensi mereka untuk menggeluti ekonomi kreatif yang sangat masif sekarang ini? Jadi kita ada 3 data. Data pertama bahwa pengangguran di Indonesia itu ada 7,4 juta orang, sekitar 80%-nya itu di bawah umur 40 tahun, artinya generasi muda. Itu data pertama. Jadi mayoritas pengangguran di Indonesia adalah anak muda, ya 80%. Nah, data kedua bahwa 5 tahun terakhir orang yang bekerja ke industri kreatif itu jumlahnya antara 900.000 sampai 2,5 juta. Itu variasi tiap tahun. Tapi artinya jumlahnya rata-ratanya ya di atas mungkin di atas 1,5 juta begitu masuk ke industri kreatif. Bahkan saya pernah bertemu dengan salah satu ketua alumni sebuah kampus perguruan tinggi negeri terkenal. Mereka mengatakan bahwa belasan ribu alumni dari kampus mereka yang dari belasan fakultas itu 60% data yang mereka pegang itu kerjanya juga ke industri kreatif. Wow. Padahal mereka dari berbagai fakultas, jadi tidak selalu mirip dengan fakultas yang mereka belajar 4 tahun terakhir. Mereka akhirnya, jangan-jangan saya juga gitu ya, salah bidang, nggak sesuai. Which is nggak salah, memang trennya seperti itu gitu. Nah, data yang ketiga adalah bahwa pekerja ekonomi kreatif hari ini yang jumlahnya hampir 26,5 juta orang, ya itu 50% lebih juga di bawah 40 tahun. Nah, jadi kalau dilihat dari data itu, sederhananya tuh begini, generasi muda kita itu biasanya ingin bekerjanya sesuai passionnya mereka. Nah, itu hobi yang dibayar itu enak banget. Jadi yang biasanya nonton film dari kecil, mereka pingin bikin film. Yang biasanya dengar musik, pingin jadi musisi. Yang biasanya main game, pingin bikin game. Dan seterusnya. Jadi memang kalau generasi muda ini yang kita lihat bahwa mereka tidak mau lagi dipaksa bekerja sesuatu, tetapi mereka adalah ingin bekerja yang sesuai passionnya mereka, hobinya mereka. Nah, inilah yang sebetulnya di Indonesia punya potensi besar, ya. Apalagi
penduduk Indonesia juga 50%-an juga generasi muda kan, 50% lebih. Jadi itu yang potensi sebetulnya kita punya pabrik kreativitas anak bangsa yang luar biasa dari berbagai macam sektor, tidak hanya di kota besar, tersebar sampai ke daerah-daerah pedalaman. Itulah yang bagaimana ini bisa ditingkatkan kemampuannya dari kemampuan yang amatir menjadi profesional, mempunyai daya saing di tingkat di bidang industrinya, bahkan kalau kita bisa dorong ke tingkat global. Itu yang lagi berkembang saat ini. Dan perkembangannya tuh cepat banget ya Bang ya, rasanya tuh kayak cepet banget. Wow, baru kemarin kayak selalu ada yang baru, ada yang baru di industri kreatif tuh. Nah, khususnya Gen Z dan milenial, tadi Abang sudah bilang ya, karena memang kebanyakan orang pengen kerja sesuai passionnya, karena biar nggak bosen ya, sesuai bakat dan minat kita gitu. Untuk masuk ke dunia aircraft, apa sih kira-kira yang paling menjanjikan bidangnya itu? Kalau dari subsektor yang 17 tadi itu, kira-kira yang paling menjanjikan di mana? Sebetulnya nggak bisa dilihat seperti itu ya, karena kan setiap daerah atau setiap orang bahkan mempunyai potensinya lain-lain. Ketika dia yang paling penting adalah ketika dia masuk ke bidang tertentu, bagaimana itu secara kualitasnya itu mempunyai daya saing dan mempunyai kualitas yang bisa berkompetisi. Karena memang kan industri kreatif ini kompetitif banget. Nah, justru itulah di sini peran pemerintah harus hadir bersama, tentunya nggak bisa sendiri kembali, harus dibantu juga dengan pemerintah daerah. Karena sekarang pemerintah daerah juga banyak sekali yang bertemu, kami juga sedang membentuk dinas ekonomi kreatif di daerah, sehingga ini bisa menjadi kerja besar bersama gitu untuk mendukung para pegiat aircraft di daerah. Jadi ya, sehingga bagaimana ini SDM ini semakin berkualitas gitu, karena di industri kreatif kalau hanya sekedar menjadi pegiat ekonomi kreatif yang biasa-biasa aja itu ya nggak akan menghasilkan. Tapi ketika mereka punya kualitasnya, disitulah akan bisa dimonetize dan memberikan hasil yang kadang-kadang di luar dugaan kita sendiri impactnya gitu. Ngomongin soal komunikasi sama kepala daerah ya, ini akhir Februari lalu ya Bang ya? Betul. Bahkan Abang sempat ngajak bikin dinas ekonomi kreatif. Nah, berarti memang potensi ekonomi kreatif di daerah-daerah itu sangat luar biasa ya? Betul. Jadi 1 bulan, saya kan dilantik bulan Oktober. Bulan November saya ketemu Mendagri. Saya ceritakan bahwa saya mendapat amanah untuk memimpin Kementerian Ekonomi Kreatif, dan ternyata dalam 1 bulan ini saya pelajari potensinya ini luar biasa gitu. Nah, Pak Tito Karnavian, Mendagri mengatakan, wah memang betul, karena saya sebagai Mendagri yang membina juga kepala-kepala daerah, itu selama ini juga melihat potensi itu. Jadi tetapi memang saya sampaikan sayangnya, tapi di daerah ini kelembagaan tentang aircraft ini hampir belum ada. Maksudnya belum ada begini, dinas yang judulnya ada ekonomi kreatif itu hampir nggak ada. Sehingga orang kan suka bingung, apa sih bedanya UMKM, aircraft, kebudayaan, pariwisata? Iya kan? Nah, jadi itu kan perlu juga kelembagaan yang mengerti tentang aircraft itu sendiri. Karena ini kan ada potensi-potensi yang luar biasa, tetapi kalau nggak didampingi kan akhirnya tumbuh, habis itu hilang gitu kan, gugur akhirnya. Nah, jadi akhirnya Pak Tito bilang, ya udah kita tanda tangan aja surat keputusan bersama 2 kementerian panduan pembentukan dinas aircraft di daerah. Karena mumpung para kepala daerah yang terpilih ini baru dilantik nanti kan bulan 2 apa bulan 3 waktu itu. Sementara kami berdua mengeluarkan panduan, karena kita kan nggak bisa memaksa, tapi menghimbau untuk membentuk dinas aircraft. Nah, yang terjadi alhamdulillah adalah memang selama ini baru ada 9 provinsi yang judul dinasnya ada kata aircraft. Dan kalau kabupaten kota dari 514 hanya ada baru sekitar 18 dari 5 tahun yang lalu. Tapi ketika kami mengeluarkan panduan itu, kemudian saya diberikan kesempatan oleh Presiden juga untuk memberikan pencerahan tentang aircraft itu apa kepada para kepala daerah waktu mereka di Magelang. Nah, alhamdulillah hari ini
ada yang dalam proses pembentukan dinas ekraf di daerah, walaupun tidak berdiri sendiri tapi gabung dengan dinas lain, itu ada sekitar 9 provinsi lain dan hampir 50 kabupaten kota. Jadi kami optimis bahwa akhir tahun ini dinas ekraf di daerah akan lahir untuk membantu membimbing para pegiat ekraf. Itu mungkin kalau provinsi itu mungkin hampir 45% provinsi, kalau kabupaten kota ya mungkin bertahap ada sekitar 20% dari jumlah kabupaten kota di Indonesia. Nanti kita lihat ketika dinasnya ada, ya tentu pasti para pegiat ekraf di daerah juga merasa nggak sendiri lagi kan, mereka bisa diskusi, bisa konsultasi, nanti di situ ada dinasnya juga udah ngerti ekraf, kampus-kampus perguruan tinggi negeri swasta juga bicara tentang ekraf, terus asosiasi yang di pusat yang selalu bertemu kami ini juga punya pengurus daerahnya juga itu. Nah akhirnya kita urus sama-sama ini gitu, nanti mana yang bagian pusat, mana bagian provinsi, mana bagian kabupaten, karena potensial luar biasa. Memang kalau yang di Jawa memang sudah lebih paham kan dan sudah berkembang pesat, tapi yang ini saya bicara juga di daerah-daerah yang mungkin di luar Jawa, bahkan di daerah perbatasan. Gitu. Oke, dan pelan-pelan semuanya akan ikut berkembang. Iya, begitu berkembang. Ya? Nah, sebenarnya banyak sekali kalau kita membahas soal industri kreatif, apalagi kalau ngelihat sekarang ya, dengan munculnya AI juga, segala macam, dan banyak orang yang cita-citanya tuh udah pengen jadi konten kreator semua loh Bang. Konten kreator, benar. Benar, banyak. Ya kan, itu banyak banget nih. Nah, kalau dulu Abang sendiri nih, kalau boleh tahu, cita-citanya apa sih? Dulu memang kalau cita-cita saya adalah menjadi pebisnis di industri media waktu itu. Karena memang pendidikan saya waktu itu jurusannya kalau secara akademis itu TV, radio, advertising, jurnalistik, multimedia, tapi zaman itu kan ya internet kan masih belum dengan gambar, masih teks saja tuh waktu itu. Jadi ya waktu itu ya di eranya lah, media di eranya ketika itu. Oke, tapi dulu Abang sempat studi militer di Amerika Serikat nih. Oh iya. Iya, kenapa milih pendidikan itu? Jadi kampusnya namanya Military College of Vermont, Norwich University. Jadi itu sebuah akademi militer yang dikelola oleh swasta. Ya, jadi itu pendidikannya 4 tahun. Ketika belajar dan lulus itu kita dapat 2 sertifikat. Satu sertifikat militer, satu lagi sertifikat jurusan. Nah, semua jurusan ada. Tapi yang militer ini kita masuk di pendidikan itu angkatan darat, laut, udara atau marinir begitu. Nah, waktu itu mungkin belum lahir tapi tahun 90 udah lahir belum? Belum ya. 90 sampai 94 saya pendidikannya itu di Amerika, state-nya namanya Vermont, nama sekolahnya Norwich University, Military College of Vermont. Itu bertiga saya masuk ke situ, saya, adik saya namanya Teguh Rafli, kemudian sama Wisnu Tama, mantan Menteri Parekraf sebelum Mas Sandi. Begitu. Nah, tapi dalam pendidikannya kita belajar tentang mass communication tadi. Di pendidikannya militer di situ. Oke, terus katanya sempat nih ada tawaran bergabung Kopassus. Abang tolak juga gitu. Jadi memang ketika lulus balik tahun 94, kebetulan 96 saya diundang oleh Mabes TNI. Waktu itu kasatnya, Kepala Staf Angkatan Daratnya namanya Pak Jenderal Hartono. Kemudian ada Gubernur Akademi Militer namanya di Indonesia namanya Pak Fahru Razi dan Danjen Kopassusnya Pak Prabowo. Nah, di situ diminta untuk memaparkan tentang sekolah ini. Nah, kami memaparkan dan waktu itu dari Kopassus Pak Presiden, waktu itu belum Presiden, Pak Danjen Pak Prabowo ini mengatakan akan mengirimkan 5 rekrutmen terbaik tahun 96 itu untuk dikirimkan ke Norwich gitu. Nah, disitulah ada rombongan Pak Sugiono Menlu, Mas Sugiono Menlu, ada Mas Wamen ATR, Mas Osi Darmawan, di situ juga ada Mas Dias Hendro Priyono, ada di situ, dan beberapa kawan lain yang akhirnya sekolah di sana begitu, kuliah di sana. Nah, memang dalam momentum itu juga kami sempat ditawarkan untuk bergabung ke Kopassus.
Tapi ketika itu kami izin untuk bisa membantu dari luar, tapi tidak bergabung langsung karena waktu itu kan industri pertelevisian kan juga sedang berkembang. Nah, kami juga kebetulan baru membangun startup company untuk internet service provider. Waktu itu kan internet zaman pakai modem, ada modem, Iya, betul. dial up. Nah itu kami kebetulan membangun sebuah company internet service provider, salah satu yang pertama di Indonesia ketika itu. Oke. Itu. Jadi memang dunianya udah di situ ya. Tapi waktu itu Abang juga masuk ke dunia politik dan ikut mendirikan Partai Demokrat. Ini gimana awalnya? Saya sih bukan turut mendirikan, tetapi turut dalam awal-awalnya lah begitu. Jadi memang setelah mendirikan perusahaan internet provider itu dari tahun 94 sampai akhir tahun 2000, kebetulan waktu itu ingin pindah bidang, kemudian bicaralah dengan kawan yang sama-sama di Amerika, namanya Pak Rosan Ruslani. Kebetulan beliau baru membeli sebuah hotel tua yang akan direnovasi, diperbaiki di kawasan Kemang, gitu. Nah, kebetulan saya ditempatkan di situ sebagai direktur utama. Umur waktu itu kira-kira umur 30-an lah tahun kan, gitu. 30-an tahun setelah 6 tahun sebelumnya itu kan di perusahaan internet provider. Nah, disitulah kebetulan pas saat mulai kita jalan setahun, tahun-tahun 2002, 2003 menjelang Partai Demokrat berdiri waktu itu, kebetulan rapat-rapatnya sering di Hotel Kemang itu. Oh, oke. Sering berinteraksi, kemudian diajak bergabung. Nah, waktu itu sih saya simple diskusi dengan orang tua, hanya saya diajak masuk partai politik begitu. Terus orang tua saya nanya siapa waktu itu, saya dibilang partainya Pak SBY. Orang tua saya waktu itu lagi sakit kan, menjelang, masih belum meninggal tapi menjelang waktu itu, mengatakan wah kalau beliau punya niat baik untuk Aceh begitu kan. Waktu itu Aceh kan masih ada konflik antara TNI dengan Gerakan Aceh Merdeka ketika itu. GAM. Nah, katanya Pak SBY itu sebagai Menko Polhukam, beliau di pemerintahan sebelumnya sedang menyusun juga perdamaian Aceh. Ya silahkan, katanya kalau mau bergabung, kata orang tua saya. Nah, disitulah saya bergabung, ikut pemilu 2004 pertama kali. 2004 jadi caleg gagal, jadilah anggota DPR ada yang lain, tetapi 2005 beliau meninggal dunia, saya menggantikan. Nah, sejak 2005 lah itu saya masuk ke DPR sampai kemarin pemilu 2024 yang lalu. Nah, alhamdulillah penugasannya juga pernah menjadi ketua Komisi 7 bidang energi, kemudian pernah jadi ketua Komisi 10 bidang pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan pernah menjadi pimpinan badan anggaran, dan terakhir periode lalu pimpinan Komisi 1 yang mitranya adalah Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kominfo, dan Menhan Pak Prabowo. Jadi itu pengalaman 20 tahun yang nggak berasa cepat juga gitu. Wih, keren. So, sebagai Menteri Ekraf nih Bang, kalau tadi kita udah bahas film segala macam gitu ya, musik ataupun kuliner, ini boleh di-spill nggak sih Abang tuh sukanya film apa, musik apa, sama kuliner apa? Oke, jadi kalau film sebetulnya banyak, tetapi kalau terakhir-terakhir ini Indonesia tuh lagi berkembang juga film namanya film hyperlokal. Jadi kalau film hyperlokal itu kan tentang kearifan lokal lah, bahkan pakai bahasa lokal gitu. Kemarin terakhir yang menarik itu juga film Cocote Tonggo. Oh iya. Iya. Itu buatan sini bukan? Grup ini bukan? Bukan ya. Tetapi itu menarik. Jadi Bayu Skak nama produsernya, sutradaranya. Nah, jadi itu walaupun bahasa Jawa, tapi dikemasnya itu kita nggak ngerti pun itu lucu filmnya, karena itu kan kejadian kehidupan sehari-hari. Tetapi kalau film yang memang selama ini ya tentu salah satunya film yang melegenda, tapi udah
udah lama sekali tuh film Cut Nyak-Dien, Ya. Christine Hakim, terus itu sebagai salah satu pemainnya, terus juga sutradaranya kalau nggak salah Pak Eros Jarot begitu. Itu film kolosal, sebenarnya saya senang film kolosal sejarah, tetapi lihat variasi dari film Indonesia, apalagi film komedi, terakhir film animasi udah semakin berkualitas gitu. Komedi, bahkan komedinya berani menampilkan kearifan lokal, itu contoh untuk film gitu. Tadi ditanyain apalagi contoh Musik, genre apa musik. di? Wah, musik juga menarik sebetulnya. Kalau yang rock progresif kan seperti Dewa gitu kan. Tetapi sekarang ini kan juga musisi-musisi lokal kayak Denny Caknan, Oke, kayak sobat ambiar lah ya pokoknya. siapa lagi yang lagu banyak lah. Kalau yang lagu-lagu Jawa ini kan banyak. Sekarang kan juga menarik. Happy Asmara. Happy Asmara, ya. Terus ya banyak. Itu juga menarik. Jadi memang kalau lagu sih berbagai macam genre, karena Indonesia kan musik itu juga udah jadi tuan rumah di negeri sendiri, termasuk film sekarang kan, gitu. Jadi memang itu dua subsektor aircraft yang sebetulnya kalau ditanya orang jarang sekali bisa bilang hanya satu genre, karena variasinya juga menarik-menarik. Banyak banget ya. Oke. Ya, belum yang statue sekarang kan. Wah, iya. Itu juga menarik kan. Jadi berarti memang kemampuan itu contoh-contoh bahwa kemampuan itu kan statue juga dari orang dari Maluku Utara. Yes. Artinya produksi dari potensi dari pegiat aircraft Indonesia itu nggak hanya tersentral di kota besar, dia bisa dari mana aja tinggal, apalagi zaman digital seperti ini. Nah, itu gitu, ya. tinggal gimana semakin banyak lagi yang berkualitas. Gitu. Promosinya jadi bisa di mana-mana bidangnya gitu ya, Bang ya. Nah, terakhir kuliner. Kuliner juga saya termasuk yang menyukai juga kuliner daerah kan. Itu setiap daerah punya khasnya masing-masing. Jadi nggak ada yang spesifik, tetapi hampir semua makanan khas daerah itu rata-rata enak dan suka. Gitu. Suka ya? Iya. Selain mie Aceh? Selain mie Aceh, itu udah pasti mie Aceh. Iya. Wah, banyak sih memang kuliner Indonesia itu banyak macam-macamnya gitu kan. Emang dari Sabang sampai Merauke itu kalau dicicipin tuh enak semua gitu ya. Iya. Tapi kan ada yang bilang kayak misalnya aku lidahnya Jawa nih, kayak makan pedes tuh nggak cocok. Tapi Abang cocok aja semuanya? Cocok semua. Cocok aja Mau ya? mulai dari yang pedas kayak makanan Aceh, makanan Padang, sampai yang manis kayak makanan-makanan Jawa, cocok aja gitu. Tinggal kita variasinya aja kan. Gitu. Wih, mantep. Mantap. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin ekonomi kreatif ya, ini bisa 2 hari 2 malam. Ini nggak kelar-kelar ya? Nggak kelar-kelar. Karena panjang banget. Tadi kan dari rada terang ya, sekarang iya. rada gelap ya. Karena banyak banget gitu bahasannya, apalagi sekarang gitu kan. Di era digitalisasi juga kan memang ekonomi kreatif nih semakin masif juga gitu ya Bang ya. Nah, mungkin terakhir yang bisa Abang sampaikan untuk generasi milenial dan Gen Z sekarang, harapannya nih seperti apa Bang? Ya, jadi sebetulnya kita jangan pernah kecil hati bahwa atau takut gitu bahwa potensi kan sekarang banyak kita dengar nih, wah lapangan kerja susah gitu kan, terus banyak pengangguran gitu, banyak PHK. Tetapi sebetulnya dengan adanya zaman inovasi dan digitalisasi serta teknologi hari ini, itu peluang kerja terutama dalam bidang ekonomi kreatif ini sangat luas. Itu tinggal bagaimana kita konsisten, disiplin, termasuk untuk mempelajari sesuatu, kemudian bisa berkolaborasi sama orang yang sudah masuk ke industri itu, paling tidak melihat atau kenal mereka, melihat trennya, belajarnya mereka gimana, tingkatkan kualitas kita. Nah, kita mulai coba untuk monetize. Pertama pasti gagal dulu, kedua juga gagal lagi, mungkin ketiga juga gagal lagi, tapi terus coba. Ya, itu banyak sekali sukses story dari pegiat aircraft yang diawali berkali-kali gagal tapi ternyata habis itu sukses dan menjadi apakah itu artis, apakah itu punya company yang besar dan seterusnya gitu. Nah, itu konten kreator. Iya, konten kreator. Konsisten gitu ya. Konten kreator kan awalnya juga dari puluhan ribu juga. Iya. Habis itu kan juga ada yang udah sekarang miliaran per bulan kan begitu. Wih, mantap.
Luar biasa. Jadi sebenarnya masih ada yang pengen diobrolin masih banyak, tapi Iya. karena Karena waktu gitu ya, ini abang Boleh, lagi banyak kapan-kapan banget nanti ya. kita Kapan ngobrol kita lagi. sambung lagi Iya. ya, karena kebetulan bidang kita ini sama deh Bang Linearnya. Waduh, Iya, iya. passionnya sama. Oke, Betul, kalau betul. gitu. Iya. Sekali lagi Bang Rifki terima kasih banyak. Makasih, Insight-nya juga gitu kan, dan harapannya luar biasa sekali sih untuk Iya. generasi muda. Iya. Oke, Makasih, sukses ya. terima kasih. Makasih. Oke, sahabat liputan6.com, itu tadi obrolan kita bersama dengan Menteri Ekraf ya, Bang Tengku Rifki Harsya. Luar biasa sekali dengan passion, apalagi generasi muda sekarang. Ayo semuanya semangat gitu ya Bang ya, kita bisa mengembangkan potensi Indonesia yang luar biasa, tentunya di sektor ekonomi kreatif. Usai sudah Bincang Liputan 6 kali ini, saya Sheila Oktarina mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.